pemirsa di mana saja berada pada kesempatan siang hari ini. Senang sekali kami bisa menyapa semua pemirsa di mana saja berada dalam kegiatan yang kami akan lakukan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suparto, PLD Kecamatan Awang, khususnya PLD di Desa Biwan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang sekitar program yang ada di Desa Biwan. Program yang ada yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Biwan terdiri dari pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan bersama-sama mendengar dari narasumber kita, khususnya Bapak Kepala Desa Biwan yang boleh bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan hal yang sudah dilakukan berhubungan dengan kegiatan yang ada di Desa Biwan. Terima kasih banyak, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Kepala Desa sore hari ini. Terima kasih buat waktunya. Bisa berjumpa dengan Pak Kades yang menunggu atau ganteng ya kalau bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kami perkenalkan, kami Kades di Desa Biwan ini Indarmin, dan juga kami terima kasih juga kepada PLD Pak Patu yang sudah berkunjung ke desa kami. Terima kasih atas perkenalannya Pak Kepala Desa Biwan, Bapak Indarmin sudah memperkenalkan diri. Hal yang kami mau tanyakan ke Pak tentang pengentasan kemiskinan, khususnya pemulihan ekonomi yang ada di Desa Biwan ini. Yang kita tahu selama ini dalam tugas pendampingan itu adalah adanya bantuan berupa bibit maupun ternak kepada masyarakat. Nah, sangat mendasar sekali. Nah, alasan-alasan yang sangat konkret mengapa pemerintah desa melakukan program ini kepada masyarakat yang ada di Desa Biwan dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Biwan. Mungkin Pak Kades bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Patu. Kami pemerintahan Desa Biwan ini telah melaksanakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan. Kami sudah membantu dan sudah melaksanakan seperti bibit buah-buahan, nah, bibit ternak seperti bibit bebek, ayam, dengan bibit babi serta bibit ikan. Itu yang kami sudah laksanakan untuk pemberantasan kemiskinan. Kami memutuskan membantu itu dengan kami kerjasama dengan BPD, dengan tokoh masyarakat yang di Desa Biwan ini. Kami survei dulu ke lapangan yang mana-mana yang perlu kita bantu, supaya itu mereka betul-betul itu memelihara dan itu membuahkan hasil untuk mereka juga. Itu harapan kami, itu yang kami laksanakan. Nah, hal yang selanjutnya, Bapak Kepala Desa, juga kita berbincang-bincang dengan Pak Kades tentang program untuk keluarga miskin. Nah, kita tahu bahwa di Desa Biwan ini ada keluarga miskin, dan di dalam program yang ada di Desa Biwan ini sudah dianggarkan, baik itu direncanakan dalam RKP maupun dalam APBDes, ada untuk bantuan beda rumah buat keluarga yang miskin. Nah, bagaimana dengan ini Pak Kades? Berapa keluarga yang sudah menerima bantuan ini? Lalu apa saja kriterianya sehingga mereka layak untuk menerima bantuan untuk keluarga miskin khususnya di beda? Terima kasih. Sebenarnya kami, kalau untuk penjelasan program, kami sesuai dengan petunjuk kementerian. Ya. Karena kami telah kerjasama dengan BPD dan tokoh masyarakat, kami menjalankan dengan musdes dengan masyarakat, dan kami tetap mengikuti alur dari petunjuk dari kementerian. Makanya untuk Desa Biwan kemarin itu mendapatkan satu kepala keluarga yang mendapatkan ada satu buah rumah, beda rumah. Itu sudah kami laksanakan sesuai dengan hasil musdes bersama BPD dan tokoh masyarakat Desa Biwan ini. Sekarang sudah terlaksana. Sangat luar biasa dengan biaya yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya ada hal yang menarik sekali lagi Pak di Desa Biwan ini. Nah, Bapak bisa menceritakan atau menyampaikan informasi berapa yang KPM yang menerima bantuan langsung tunai di desa ini, dan bagaimana prosesnya untuk mereka juga boleh menerima bantuan tersebut. Terima kasih Pak Kades. Kalau untuk bantuan BPD untuk Desa Biwan ini, kami kemarin juga dengan kerjasama juga dengan BPD dan tokoh masyarakat, serta kami melewati dengan musdes, lalu
kami sambil melihat yang bisa dibantu dengan bantuan ini. Makanya untuk penerima manfaat KPM kemarin itu 29 orang. Itu sudah hasil musdes, Ya. hasil musdes yang kami laksanakan. Hal-hal yang lain masalah pendidikan, saya juga mendengar bahwa di dalam program ada teranggarkan untuk penanganan pendidikan khususnya PAUD yang ada di Desa Biban ini. Bagaimana Pak Kades untuk kegiatan di bidang pendidikan? Kalau untuk di bidang pendidikan memang kami juga fokus ke sana juga, karena memang itu suatu dongkrak juga untuk SDM itu. Makanya untuk 3 PAUD itu setiap tahun itu kami anggarkan. Luar biasa ya. Untuk pendidikan PAUD sudah dilaksanakan. Ada perhatian juga dari pemerintah desa di bidang pendidikan. Nah, kalau di bidang kesehatan, Pak Kades yang kita tahu ada di sana, kita tahu Kades ada bantuan kepada perusahaan lansia dan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan hal ini selama ini Pak Kades, apa yang juga dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Biban di bidang kesehatan, atau bahkan ada dokter yang datang ke Desa Biban? Oh, itu sangat terima kasih, itu sangat menarik juga pertanyaan Pak Kato. Karena begini, karena kami juga sudah wanti-wanti untuk para kader itu usia karena setiap kali itu kita berbicara ke posyandu dulu, usia dini. Ya. Memang untuk usia dini ini memang rawan permasalahannya ketika memberikan pola makanan itu memang makanan tambahan, makanya kita sesuaikan. Makanya kemarin kami tekankan ke para ibu kader sambil koordinasi dengan ahli GGD puskesmas, apa-apa yang harus, karena setiap anak itu pola makan itu selalu berbeda. Mungkin mereka yang lebih mengetahui, mereka dari dinas kesehatan, dari puskesmas yang mengetahui. Makanya kami anjurkan kemarin untuk para kader ini selalu koordinasi. Tahun depan itu, bulan depan itu apa-apa yang dikasih untuk anak si A atau si B. Sangat luar biasa ya. Jadi selalu ada koordinasi, komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan petugas kesehatan ya, dalam hal pemberian makanan tambahan kesehatan, sehingga itu pemberian itu tepat sasaran, tepat sasaran. Iya, tidak asal saja, tidak salah-salah. Kita juga khususnya pemerintah desa bertanggung jawab sepenuhnya, baik itu pendidikan, kesehatan ya, dan yang lainnya tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas tanggung jawab selaku pemerintah desa. Nah, ada hal yang lain Pak, bagaimana dengan sarana prasarana yang lain yang kita tahu bahwa juga dilakukan di Desa Biban ini, seperti pembuatan jalan usaha tani, pembuatan jalan titian usaha tani. Nah, bagaimana dengan hal ini, lalu bagaimana manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat ketika hal itu dilakukan oleh pemerintah desa? Memang itu kami untuk meningkatkan ekonomi juga, kita itu tetap ada ini infrastruktur tetap kami pikirkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, penghasilan masyarakat, biar mereka itu mudah mengeluarkan hasil mereka dari hutan. Makanya tiap tahun kami selalu menganggarkan dan dilaksanakan seperti itu jalan usaha tani, jalan usaha tani, dan juga itu jembatan titian. Itu memang kami proaktif, perlu kami juga laksanakan itu supaya masyarakat itu agak mudah membawa hasilnya itu. Dulu jalan kaki. Iya, jalan kaki. Ibaratkan itu masyarakat itu dulu itu membawa hanya cuma bisa 10 kilo, ya, tapi sekarang sudah 50 kilo karena motor sudah masuk. Pakai kendaraan. Iya, pakai kendaraan itu kan sudah masuk ke dalam. Bisa di mana saja berada. Inilah perbincangan dengan Bapak Kepala Desa Biban, Bapak Indarmin. Nah, dari perbincangan ini tentunya juga bisa menjadi referensi atau menjadi sumbangsi dari Desa Biban, Pak ya, kepada desa-desa yang lain atau kepada pemirsa yang boleh mendengar perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang buat kesempatannya Pak Kades. Kami ucapkan terima kasih banyak.